Wala Mitra Mandiri. Dan seperti biasa yang tadi sudah Vino sampaikan, Mitra Mandiri terkait dengan adanya talk show ya, terkait dengan realisasi program dana pembangunan wilayah kelurahan di Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol. Nah, di hadapan kita sendiri sudah ada Pak Heru Sanjaya sebagai Lurah Kota Sari sendiri. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Pak Damar ya. Sehat terus. Ya. Pasti harus sehat. Bagaimana ya biar masyarakat Cilegon ini bisa bangga dengan kotanya sendiri ya. Amin. Jadi sebagai aparatur pemerintah, apalagi kelurahan yang langsung terjun langsung ke lapangan yang bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat, pembangunan wilayah. Nah, kaitan dengan realisasi, sebelum kita tanya ke realisasi nih, Pak Lurah, sebetulnya seberapa penting sih tingkatannya nih terkait dengan adanya program dana pembangunan wilayah kelurahan ini kan berbasis wilayah. Betul. Seberapa penting sih kira-kira? Baik, terima kasih Pak Kang Damar. Boleh saya menyapa Mitra Mandiri? Oh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mandiri di manapun berada, salam C ya, Cilegon, cinta Cilegon dan cinta Cilegon, Cilegon cerdas, cemerlang di udara, Membuka cakrawala. Mudah-mudahan Mitra Mandiri dimanapun berada ya, umumnya dan warga kami, warga Kelurahan Kota Sari selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya pada hari ini sehingga terus menjalankan aktivitas kita. Dan kaitan dengan DPW Kel, Kang Damar dan eksistensi DPW Kel itu sangat penting sekali untuk kelurahan ya, karena memang pengajuan itu sifatnya bottom up dari bawah ya, diusulkan ke kelurahan. Oleh karena itu, karena sifatnya bottom up, langsung menyentuh ke substansi itu. Jadi sangat penting sekali ya tentang DPW Kel kelurahan itu. Artinya sebelum adanya DPW Kel ini ada perbedaan yang signifikan nggak Pak? Kalau bicara soal penting tadi nih Pak ya, perubahan-perubahan yang biasanya atau tingkat kota yang disalurkan ke kelurahan. Nah ini kan juga DPW Kel bagian dari permintaan masyarakat juga ya Pak ya. Nah ini apa yang menjadi kelebihan yang bisa menonjol sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pembangunan itu karena ada di wilayah. Jadi sangat berbeda, sangat signifikan karena kita diberikan anggaran ya, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa 5% kalau nggak salah dari APBD ya, kita diberikan anggaran, kemudian dikelola dan dikelola pun langsung oleh Pokmas, kita hanya mengenai kegiatan saja. Oleh karena itu, dulu kan pengajuan kegiatan itu kan dalam musrenbang. Sekarang lebih berkembang lagi. Dulu ada musrenbang, kemudian juga diajukan ke PNPM. Sekarang ada lagi nih DPW Kel. Dan itu sangat luar biasa ya untuk pembangunan di kelurahan. Artinya sangat menyentuh sekali dengan keinginan masyarakat begitu. Betul. Oke. Nah, berarti betapa pentingnya obrolan kita siang menjelang sore ya Pak ya terkait dengan realisasi program dana pembangunan wilayah kelurahan. Gimana Pak kalau di Kelurahan Kota Sari ini realisasi terkait dengan program dana pembangunan wilayah kelurahan atau DPW Kel ya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Damar. Ada yang kelewat kayaknya Kang Damar nih. Boleh. Saya mengucapkan selamat nih kepada pemerintah Kota Cilegon. Iya. Tadi kita dapat kabar ya. Pemenang terbaik PPKM Mikro ya dari 7 kabupaten kota dari 5 provinsi dalam rangka HUT Bayangkara ya. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah Kota Cilegon. Mudah-mudahan dengan momen ini bisa mengedukasi masyarakat ya, memberikan pembelajaran masyarakat pentingnya PPKM Mikro dalam rangka menekan penyebaran virus corona. Iya betul. Di pemerintah tidak tinggal diam ya. Ya betul. Bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini Pak ya? Betul, dari Satgas RW ya, tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kita saling bekerjasama menekan penyebaran virus corona. Artinya berperan sekali ya Pak. Iya siap. Terus Kang Damar kaitan dengan DPW Kel, syukur alhamdulillah di Kelurahan Kota Sari semenjak perencanaan ya, pembentukan Pokmas, kemudian penandatanganan SK, penandatanganan MOU, sampai kegiatan PCM ya, konsultasi meeting berjalan lancar ya. Kalaupun ada kendala-kendala, paling kendala sedikit administrasi saja. Nah sekarang kita sudah melaksanakan tahap pertama dari 3 tahap yang direncanakan oleh Pokmas kita, di mana tahap pertama ini ada kegiatan
posyandu ya, 100 anggaran 130 juta, dan sekarang sudah masuki kegiatan pembangunan 95%, yang mudah-mudahan dengan selesainya pembangunan posyandu ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena sebelumnya memang pembangunan posyandu ini dilatar belakangi oleh tidak adanya posyandu di lingkungan Masjid RT 03 RW 01. Ya, saat ini posyandu lingkungan Masjid masih menumpang ya di masih numpang betul di bangunan ex Babin Kaptimas dan Babinsa. Oleh karena itu kebetulan masyarakat lingkungan Masjid punya tanah ya, kita manfaatkan itu untuk pembangunan posyandu, dan insya Allah akan dimanfaatkan oleh sekitar 60 balita, kemudian 20 lansia ya, dan kemarin terakhir itu ada 3 wanita hamil sudah melahirkan 1, ya sekarang tinggal 2. Tapi yang pasti pelayanan untuk balita ya sekitar ada 60-an gitu. Itu baru ada pembangunan tahap pertama terkait dengan posyandu ini, Pak? Betul, sekarang lagi karena sudah mau selesai, Pokmas sedang menyusun administrasi, merapikan administrasi, menyelesaikan administrasi untuk pengajuan tahap 2, di mana tahap 2 ini ada pembangunan rumah tidak layak huni, dan kemudian juga ada drainase ya, drainase. Rumah tidak layak huni ini ada di 5 titik, 4 titik di Cirowetan dan 1 titik itu di Cirowaseh, dan drainase ini ada di RT 03 RW 06. Mudah-mudahan tahap 2 juga berjalan lancar sebagaimana tahap 1 gitu. Jadi total anggaran ini Kang Damar di Kota Sari 379 juta sekian rupiah ya. Digabung dengan posyandu ini? Ya, total 380 juta ini dibagi dalam 3 tahap. Ya, 1 tahap posyandu, tahap pertama posyandu, tahap kedua itu drainase dan RTLH 5 titik, dan tahap 3 terakhir nanti ada sumur resapan ya di 10 titik, dan paving block serta drainase juga di lingkungan sumber menjangan RT 02 RT 01 gitu. Oke, Pak. Terkait dengan tahap pertama pembangunan posyandu ini berarti tadi itu ya, sangat diperlukan oleh masyarakat sendiri. Ya. Nah, benar? Ada beberapa wilayah yang memang masih menumpang ya posyandunya, dan kendala pembangunan posyandu adalah masalah tanahnya, Kang Damar. Ya, karena memang di anggaran DPWK ini hanya untuk pembangunan saja, tapi untuk pembebasan tanah kita tidak ada, karena memang dulu tujuan dari DPWK ini adalah pemberdayaan. Nah, biasanya pemberdayaan ini masyarakat menyediakan lahan dan kita membangun gitu. Nah, kalau bicara soal kebutuhan di Kelurahan Kota Sari sendiri, idealnya Pak, berapa sih yang harus dibangun posyandu di Kelurahan Kota Sari? Kita ada 10 posyandu ya, 10 posyandu yang sudah dibangun itu ada dari DPWK ya, dari DPWK itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada dari 10 posyandu, 5 yang sudah dibangun oleh DPWK, dan sebelumnya sudah ada pembangunan juga dari PNPM waktu itu. Cuman kurang representatif ya, karena dulu kalau tidak salah anggaran cuma 25 juta dan pembangunan juga cuma 3x3, jadi kurang representatif. Dan alhamdulillah dengan adanya DPWK sekarang pembangunan posyandu sudah prototipe ya, 7x7 sudah lumayan representatif. Oleh karena itu ada satu lagi juga Kang Damar, pembangunan posyandu yang dibiayai oleh PNPM kemarin terdampak banjir ya, dan insya Allah nanti kita anggarkan di DPWK selanjutnya. Sudah masuk tahap antrian lah. Kalau tidak salah ada 3 ya, kalau salah 3-4 lah posyandu yang dibangun oleh PNPM pada waktu itu, yang sekitar 3x3 gitu. Dan kebetulan yang terdampak banjir ini sebelahnya itu adalah tanah aset milik kelurahan. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala gitu Kang Damar. Berarti yang saat ini ada 10, cuman yang baru dibangun oleh DPWK baru 5 gitu ya? Betul, yang dari DPWK ya? Ya, betul. Berarti memang kebutuhan itu sudah ideal 10 itu ya? Atau memang ada perlu penambahan atau bagaimana nih? Untuk sementara kayaknya 5 masih bisa, 10 masih kalau ada penambahan biasanya dari kader juga mengusulkan, tapi sampai sejauh ini belum ada yang mengusulkan untuk penambahan gedung posyandu ya.
Nah, sekarang progresnya sampai baru penertiban administrasi atau seperti apa? Ya sekarang lagi melengkapi administrasi, Melengkapi, ya. untuk pengajuan tahap kedua. Tahap kedua. Tahap kedua ada rumah tidak layak huni. Gitu. Nah, tahap 2 RTLH dan drainase. Menarik drainase. Bicaranya banjir nih Pak. Betul. Apa seperti apa nih sehingga dipilih di tahap kedua itu ada drainase? Betul. Baik Kang Damar, kayaknya bukan rahasia umum lagi bahwa Kelurahan Kota Sari itu salah satu kelurahan yang terdampak banjir cukup parah pada tahun 2020. Saya pertama menjabat itu tahun 2019 ya, bulan puasa, dan 2020 saya sudah mendapatkan ujian banjir 2 kali kalau tidak salah, bulan Januari dan bulan Januari dan bulan April kalau salah ya, bulan April Mei ya. Gitu. Dan banjir yang kedua itu bulan Mei itu cukup parah karena memang ada bencana alam di situ, ada longsor di 3 titik di Kelurahan Grogol sebetulnya kan teman. Kita tuh hanya dampak saja. Oh, dampaknya. Ya, oleh karena itu saya komunikasi dengan dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini kami mendapatkan major priority ya, prioritas untuk penanganan banjir. Kita mendapatkan, sekarang lagi dikerjakan nih Kang Damar, ada sodetan di 3 titik ya. Kemudian juga ada peninggian TPT dan normalisasi drainase. Itu, dan kita juga di tahap ketiga itu kan ada sumur resapan, dan salah satunya adalah untuk mengurangi genangan air. Dan mudah-mudahan dengan di satu lagi Kang Damar, memang di lingkungan Cirwaseh ini masih menjadi bahan perhatian kita, karena setelah saya sodet di akhir 2020, di akhir 2020 kita dapat penyodetan supaya tidak terjadi tabrakan air ya, di lingkungan Masjid dan Waseh. Sudah kita sodet dan ternyata masih hujan terakhir itu masih ada rumah yang tapi tidak parah ya. Ya mudah-mudahan nanti kita telah komunikasi dengan Dinas PUTR bagaimana caranya supaya Waseh ini juga bebas banjir. Oke. Kalau untuk tahap kedua ini, kalau drainase ini berapa titik sih? Atau hanya 1 titik atau gimana? 1 titik. Satu titik. Satu titik di Ciore, maaf di Sumber Menjangan RT 02 RT 01. Kalau dari selain dari dana DPWK, dari PUTR gimana? Dari Dinas PU? Dari PU tadi, penyodetan tadi. Oh, penyodetan ya. Dan akhir 2020 itu mungkin kita mendapatkan anggaran 1 miliar lebih ya. Itu untuk normalisasi kali. Normalisasi saya ingat ya, saya koordinasi dengan bidang pengairan Pak Kabidana. Itu dari Ciore Waseh, kemudian perumahan PCH, kemudian perumahan Kerangto Hijau sampai perumahan Arga Baja itu dinormalisasi. Dan saya tahu betul karena saya mengikuti itu oleh 10 orang dari Dinas PU kan dinormalisasi kali kita, dan ya tujuannya agar air lebih lancar lagi. Nah, kaitan dengan RTLH Kota Cilegon atau rumah tidak layak huni ya. Betul. Nah, ini berapa yang diajukan Pak? Untuk di PWK ini mas program DPWK ya? Iya, 5 titik. Ya betul. Tapi atau antrian masih ada atau memang hanya kemungkinan masih ada. Masih ada. Kan? Jadi begini kan, syarat diterimanya pengajuan RTLH itu adalah warga ini yang tidak mampu dan terdaftar di DTKS, ya data DTKS ya, yang diverifikasi oleh dinas sosial. Ya. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Gitu. Jadi setelah kemarin kita alhamdulillah ada revisi ya, saya informasikan ke revisi DTKS, kita sudah rapat dengan Dinsos, kemudian saya sudah sebarkan ke RT RW. Apabila ada warga yang harus dibantu, dimasukkan. Kalau warga yang sudah tidak layak untuk dibantu ya, dia juga dicoretkan gitu, biar yang layak dibantu ini kebagian juga gitu. Dan ini masih proses, yang mudah-mudahan 2022 nanti saudara-saudara kita yang kurang mampu ya, rumahnya bisa diajukan ke kegiatan RTLH di PWK, karena memang yang tadi saya sampaikan harus masuk ke DTKS dulu gitu Kang Damar. Mudah-mudahan lancar Kang Damar ya. Iya. Amin. Apalagi soal bantu ya, ini sangat membantu sekali kepada masyarakat yang memang rumahnya tidak layak huni Pak ya. Karena memang APBD kan untuk rakyat. Oh ya betul. Harus itu Pak. Nih Pak, kalau RTLH berarti yang baru sesuai dengan data hanya 5, tapi kemungkinan masih ada gitu. Ya, yang diusulkan ya. Yang diusulkan. Betul.
dengan persyaratan yang tadi ya. Gitu. Oke, sumber resapan Betul. gimana? Ini di tahap ketiga Pak ya? Tahap ketiga, ada 10 titik. Ada 10 titik. Ada 10 titik. Dan kita sudah di tahun 2020 kita juga mengajukan sumber resapan juga di wilayah-wilayah yang rentan banjir gitu. Dan memang walaupun tidak 100% bisa mengurangi genangan air lah, seperti di Cilewasek, kemudian di Purwokerto Hijau gitu, juga di Arga itu alhamdulillah bisa mengurangi lah gitu. Gitu. Sekarang tambah lagi di 10 titik yang lama. 10 titik dia sumber resapan. Terus Betul. ada apa lagi Pak? Di tahap ketiga itu ada Paving Block tadi ya? Paving Block di Cilewetan. Itu akses jalan masyarakat, Ya, jalan- perekonomian atau bagaimana? Ya, jalan lingkungan aja. Oh, jalan lingkungan. Biar jangan becek gitu. Buat ya, biar lancar ya. Betul. Ya. Biasanya kalau bicara soal jalan itu Pak, jalan bagus ekonomi juga ikut jalan ya, mengikuti biasanya gitu. Oke, semakin menarik sekali nih Mitra Mandiri. Obrolan kita ini baru menerangkan secara umumnya kaitan dengan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, nanti kita akan juga coba korek-korek lagi seperti apa nih realisasi program dana pembangunan wilayah kelurahan di Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol bersama Bapak Lurah Heru Sanjaya. Dan jangan kemana-mana Mitra Mandiri, kita lihat sejenak Pak ya. Dan kita dengarkan sebuah lagu dari Langit Sore Rumit. Ini dia lagunya. Selamat menikmati. Oke. Ini off nggak nih? Off ini. Enggak ini. Oh ini enggak off. Iya, sesudah Cilegon Cemenang di dalam buka cakrawala. Kita kembali lagi bicara soal realisasi program dana pembangunan wilayah kelurahan di Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol di tahun 2021. Tadi sudah diterangkan tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Nah, yang paling penting sih harapan masyarakat sendiri agar tahapan-tahapan ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, seperti apa nih dari kelurahan sendiri? Bagaimana pengawasan untuk pembangunan dari tahapan-tahapan ini dari Pak Lurah sendiri? Seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Kang Amar. Sebelum kita pelaksanaan di PPL ini, kita juga sudah konsultasi ya dengan pihak kejaksaan untuk bagaimana cara pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak ada masalah nantinya kan gitu. Pengawasan dari kelurahan, kecamatan, dari kejaksaan dan di akhir kegiatan memang dari pihak kecamatan dan kita pun sudah turun langsung. Tinggal nanti rencananya dari pihak kejaksaan juga akan turun. Jadi dipantau langsung oleh Pantau ya. kejaksaan ya. Betul. Jadi macam-macam dikit. Waduh ya. Oke Pak. Ya. Kalau bicara soal kelurahan, tak lepas dari bicara soal pelayanan sendiri. Betul. Ini kan sangat penting sekali, apalagi Pak Wali ya sangat menekankan sekali Pak. Pelayanan, Pak Wakilnya juga ya, pelayanan harus benar-benar terhadap masyarakat. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang mengadu soal pelayanan. Nah, di Kelurahan Kota Sari sendiri, bagaimana Pak jalannya pelayanan atau ada hal-hal yang bisa mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kang Damar. Untuk pelayanan Kelurahan Kota Sari di pandemi ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan di kelurahan dan syukur alhamdulillah di akhir tahun 2019 sebelum corona kita sudah menciptakan sebuah inovasi yang aplikasi berbasis web pada waktu itu yang saya namakan dengan Smart Kota Sari Online ya. Nah, jadi ini aplikasi semacam reservasi ya, pelayanan pesanan ya. Jadi masyarakat itu bisa melayani sendiri di rumah. Misalnya dia kepentingannya pengen buat surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan yang lain, dia bisa memesan lewat HP di rumah gitu. Jadi begitu pesan ya, kita proses, kemudian kita sampaikan melalui email bahwa pesanan sudah bisa diambil dan yang bersangkutan ke RT/RW kita mengantar langsung datang ke kelurahan untuk menghindari antrian juga sebetulnya. Jadi ya dalam rangka mempercepat pelayanan dan berikan terbaik untuk masyarakat. Kenapa? Karena bagian wilayah kelurahan itu salah satunya adalah bagian wilayah perumahan yang notabene warganya sibuk bekerja. Gitu. Jadi di hari kerja mereka punya waktu sedikit. Dengan adanya program ini, aplikasi ini, yang bersangkutan bisa mau malam, mau hari kerja, jadi datang ke kantor tinggal ngambil pesanan. Kemudian di 2021
dua-dua ini saya sempurnakan Kang Damar. Saya menciptakan aplikasi berbasis Android gitu. Tapi launchingnya belum saya rahasiakan ya. Gitu. Nah, di dalamnya pelayan yang smartku tadi saya injek ke aplikasi ini gitu. Jadi disatukan. Jadi di situ saya nama Expo ya, Explore Kota Sari. Jadi masyarakat bisa mengetahui kegiatan-kegiatan di Kelurahan Kota Sari. Jadi semua warga, khususnya warga saya Kota Sari, bisa menginstal atau mendownload ya di Play Store nantinya gitu. Jadi kalau warga saya bisa langsung login di pelayanan dengan memasukkan NIK masing-masing ya, nomor induk kependudukan. Jadi bisa masuk ke pelayanan. Kalau masyarakat di luar Kota Sari hanya bisa melihat luar saja pelayanan saja, informasi-informasi umum saja. Tapi kalau warga saya bisa masuk ke pelayanan apa yang diinginkan bisa pesan di situ, gitu. 1 kali 24 jam atau memang ada waktu-waktunya Pak? 1 kali 24 jam kan mobil di HP ya, gitu. Menarik, berarti ada operator yang piket Pak ya? Ada. Saya juga akan monitor ya. Gitu. Iya. Nah, apa landasan sehingga Pak Lurah ini ingin menciptakan inovasi tersebut untuk mempermudah masyarakat? Jadi begini kan, Pak. Pada waktu saya bertugas di Kota Sari awal nih, saya kan orientasi lapangan ya. Saya muter-muter. Nah, ternyata di wilayah kami itu terdiri dari 3 bagian wilayah kelurahan, bagian wilayah lingkungan, bagian wilayah perumahan, dan bagian wilayah industri. Nah, saya teringat ya 2016 atau 2017 itu ada salah satu kelurahan yang hari Sabtu Minggu itu masuk hanya untuk berikan pelayanan kepada warga komplek, kepada warga komplek. Sabtu Minggu masuk, hari libur masuk hanya untuk melayani warga komplek. Ada yang dikorbankan sebenarnya di situ ya. Kenapa? Waktu istirahat staf ya. Waktu istirahat staf. Nah, berangkat dari situ karena memang bagian wilayah kita ini lebih luas. Ya, bagian wilayah perumahan itu lebih luas dari bagian wilayah lingkungan. Ada 5 RW. Nah, berangkat dari situ saya memikirkan bagaimana caranya agar kita tetap melayani terbaik untuk masyarakat, walaupun masyarakat itu bekerja atau sibuk dengan kesibukannya kan gitu ya. Jadi saya ciptakan aplikasi ini gitu. Jadi walaupun masyarakat saya berkutat dengan kesibukannya, dia bisa bisa berhubungan dengan kelurahan, ingin kepentingannya apa nih dia, gitu. Surat keterangan apa, bisa melayani sendiri di aplikasi itu. Jadi Sabtu Minggu ya libur kita kan gitu. Jadi masyarakat bisa melayani sendiri melalui aplikasi yang kita ciptakan ini. Datang ke kelurahan jam 12 bisa, karena memang sudah kita print out dokumennya gitu. Ini udah berjalan berapa lama nih? Nah, itu kendalanya karena waktu itu saya ciptakan di akhir 2019 untuk dilaksanakan 2020. Kita itu masih masa sosialisasi. Ya. Gitu. Bulan Mei kita banjir dan dihantam banjir dan wabah corona. Memang sebagian wilayah, sebagian RW sudah ada yang paham ya, karena waktu itu saya sering undang malam hari ya untuk mensosialisasikan masalah Smartku. Ya, padahal di memang launching kita undang seluruh RT/RW, seluruh kader, KCM, PKK ya. Kemudian Karang-Tarong kita undang waktu launching. Kita juga undang waktu itu Kominfo ya, Pak Bagus kalau tidak salah udah pensiun. Kemudian dari Bapeda kita undang, kemudian dari bagian organisasi kita undang. Tapi karena memang ada keterbatasan, ya masyarakat masih belum paham. Nah, saya diundang per RW pada waktu itu. Cuma karena ada COVID ya, ada banjir, ya sosialisasi kita belum selesai kita laksanakan, dan memang ada beberapa wilayah yang sudah masuk tuh pelayanannya gitu. Akhirnya kita hentikan pada waktu itu karena COVID ya. Padahal menurut saya kalau sosialisasi sudah selesai di masa pandemi ini diuntungkan warga saya itu. Kenapa? Karena melayani sendiri di rumah, nggak mesti datang ke kantor. Itu walaupun datang hanya untuk mengambil dokumen, jadi menghindari antrian, yang menghindari berlama-lama di kantor kelurahan. Gitu. Jadi 2020 kita juga ada dihimbau oleh Kominfo karena memang ini domainnya pemerintah. Saya kan domainnya pada waktu itu www.smartku.net ya. Nah, disarankan diganti jadi www.smartku.go.id. Sebelum saya konsultasi ke Kominfo ada corona, lagi-lagi corona ya. Jadi ya kita pending, dan 2021 ini ya saya sempurnakan lagi ya dengan membuat Expo atau Explore Kota Sari gitu.
artinya menjadi tantangan besar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Ya, pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tinggal PR-nya tadi itu ya, bagaimana mensosialisasikan aplikasi tersebut agar masyarakat ini bisa paham ya Pak. Betul. Nah, strategi yang sudah Pak Lurah lakukan selain RT RW apa nih Pak? Kaitan dengan pelayanan lebih ke arah begitu atau enggak mensosialisasikan soal aplikasi ini Pak? Ini kan masih belum. Oh masih ya. Saya tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu. Launching saja karena memang rencananya saya juga mengundang Pak Wali Kota dan undang yang lain. Cuman sekarang sudah ada edaran kita boleh tatap muka lah kan gitu ya. Nanti kita cari waktu yang pas lah, kita nunggu. Sambil saya juga lagi mencoba lagi nih aplikasi yang kita buat ini ada. Saya telusuri kelemahannya apa aja, masih kita terus perbaiki lah sambil menunggu waktu yang tepat untuk launching itu. Berarti, tapi sekarang berjalan atau belum berjalan. Ya. Oh, dan aplikasinya pun belum masuk Play Store. Saya tahan dulu biar jangan masuk Play Store. Kemarin dari pihak Google sudah oke, tinggal dari Play Store dan sudah oke, cuman jangan dimasukin ke Play Store dulu gitu. Gitu Kang Gamal. Kalau yang paling sering dari pihak kelurahan melayani itu soal apa sih Pak? Kalau boleh tahu nih di kelurahan yang memang sering masyarakat yang membutuhkan atau sering datang itu apa sih Pak? Di kelurahan? Di kelurahan. Hampir semua sih kayaknya gitu. Tapi yang dominan itu memang kalau sekarang kan lagi rame nih ya lagi vaksin massal. Oh, vaksin. Nah, vaksin massal. Cocok nih Pak. Ya. Cara soal vaksin ya. Ini kan vaksin ini kan ada teknis-teknisnya. Betul. Itu kan dari kelurahan dulu atau bagaimana sih Pak, bisa diceritakan nih? Soalnya karena ramai banget nih kan. Betul. Apalagi Pak Jokowi juga 1 juta sekian merebut target untuk vaksin satu harinya gitu. Jadi masalah vaksin, kemarin kan kita ada kegiatan vaksin dalam rangka HUT Bayangkara. Memang kelurahan ada formulir pada waktu itu. Cuma formulir. Itu kan dilaksanakannya di puskesmas ya, karena memang puskesmas ini lahan parkir tidak ada, makanya dialihkan lokasinya itu di kecamatan Grogol ya, gitu. Nah, dari pihak puskesmas itu menyerahkan formulir itu ke Babin Kamtibmas masing-masing, gitu. Di saya juga ada, gitu. Jadi kelurahan waktu itu kita tidak pegang formulir karena formulirnya ada di Babin Kamtibmas, karena memang ini acaranya HUT Bayangkara ya. Nah, alhamdulillah kemarin berjalan lancar dan hari ini ada vaksin kan, ada vaksin di kecamatan juga ada, di alun-alun ada, dan di KJ kalau nggak salah, Kartu Junction ya. Nah, memang kalau di puskesmas itu formulir ada di puskesmas, tapi kalau di KJ itu kita diberikan formulir hanya 50 waktu itu. Kemarin ya hari Senin kita diberi formulir 50 untuk vaksin di alun-alun atau di KJ. Memang formulirnya ada di kita dan memang peminatnya sangat banyak sekali ya, dan sekarang masih banyak yang berminat tapi belum dapat formulirnya. Ya, mudah-mudahan ke depan masih adalah vaksin seperti ini ya. Itu karena masyarakat memang antusias. Padahal pada waktu itu dari pihak puskesmas juga waktu awal vaksin keluar itu sudah diagendakan ya untuk para pelayan publik ya, seperti kita ASN, TNI Polri, tenaga medis, tenaga kesehatan. Kemudian saya juga minta dijadwalkan untuk pengurus RT RW, kemudian juga untuk PKK, untuk Karang Taruna. Tetapi karena memang kesibukan kali ya, bukan kesibukan ya. Ya rasa takut sedikit mungkin ya, tapi lebih besar kesibuk mungkin ya. Di samping RT RW ini juga ada yang divaksin di pabriknya, di perusahaan-perusahaannya. Jadi memang masih ada sebagian besar yang belum divaksin juga. Jadi kemarin PRT masih menanyakan masalah formulir ya untuk warganya dan juga untuk pengurus RT. Gitu. Jadi masih banyak yang belum kebagian nih. Masih banyak yang kebagian ya formulirnya itu. Ya, jadi terbatas banget ya. Seharusnya lebih banyak, berarti kurang ini sebenarnya. Pak, tadi kan kita di awal sudah diberitakan kepada masyarakat bahwa Cilegon ini masuk menjadi daftar benang ya PPKM mikro ya, dengan usaha-usaha dari ketua satgasnya wali kota saat ini. Nah, yang ingin kita
tahu ini kaitan dengan bagaimana upaya dari kelurahan, karena memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Bicara soal COVID, bicara soal masyarakat dong ya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kan kadang ada yang pakai masker, kadang-kadang ada yang nggak percaya lah ini segala macam, nggak ada COVID atau segala macam. Nah, inilah peran dari kelurahan sendiri. Kalau bicara soal prokes dan segala macam sudah ada. Nah, bicara soal meyakinkan masyarakat agar mematuhi prokes dan menjaga diri dan menjaga orang lain juga. Seperti apa nih? Ada tugas yang memang sangat luar biasa ini, terutama di kelurahan sendiri, seperti apa Pak? Baik, kalau kami dari Satgas Kelurahan ya, dari Babinsa, Babin Kamtibmas dan saya sendiri memang tidak bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat pentingnya protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Gitu. Dan saya yakin ya dengan membludaknya warga yang ingin divaksin, berarti kan dengan kesadaran mereka sekarang sudah mulai ini ya. Kenapa? Karena memang yang mau divaksin ini membludak gitu. Jadi ya mudah-mudahan kesadaran mereka sudah mulai tumbuh akan bahayanya virus corona. Dan pemberlakuan PPKM kita juga di kelurahan sudah efektif ya, sudah efektif gitu kan. Saya pantau seperti Indomaret, Alfa dan rumah makan memang sudah tutup ya, jam 7 sudah tidak ada aktivitas, walaupun ada tidak menutup mata, kita memang ada mungkin 1-2 yang di jalur tol itu masih mungkin masih butuh penanganan khusus ya gitu kan, sehingga mereka bisa mentaati dan mematuhi PPKM yang sudah kita laksanakan di setiap RW gitu. Berarti sekarang kesadaran sudah meningkat, tapi ada cerita kan sebelumnya ada yang Kak memang ada orang percaya Pak corona lah ini segala macam, ada nggak masih di daerah? Ada ya, ada itu ya. Jadi ada yang tidak percaya gitu kan, tapi waktu itu entah kebetulan atau apa itu ada saudaranya yang kena virus kan terkonfirmasi. Ya dengan sendirinya menyadari ya. Gitu. Ya, yang akhirnya menyadari dan menyadari bahwa virus tersebut ada begitu ya. Memang Pak sulit sekali ya, dari perekonomian ya. Kita minta dukungannya aja Kang Vino ya, mudah-mudahan kita ini selalu diberikan kekuatan ya, kesehatan, kesabaran ya dalam menghadapi wabah pandemi ini. Oke Pak, kaitan dengan pembangunan, terus pelayanan dan banyak hal yang lainnya, ada yang ingin disampaikan nggak terhadap masyarakat? Terus juga apa yang ingin Bapak sampaikan juga kaitan dengan tugas Bapak sebagai lurah? Baik ya, terima kasih masyarakat Kelurahan Kutasari tercinta dimanapun berada, kaitan dengan seluruh kegiatan Kelurahan Kutasari baik pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan terkait dengan yang lagi viral sekarang ya, masalah virus corona ya. Saya mengimbau kepada seluruh warga Kelurahan Kutasari untuk termakan isu hoax ya, isu hoax. Apabila ada informasi-informasi yang ingin dipertanyakan, silakan datang langsung ke kelurahan ya, karena tidak menutup kemungkinan setiap kegiatan, setiap aktivitas, apalagi seperti vaksin yang itu ada isu-isu hoax yang tentu saja kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, silakan datang ke ahlinya, ke puskesmas atau ke kelurahan untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. Dan kami juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang sudah mendukung ya kegiatan-kegiatan di Kelurahan Kutasari. Itu saja mungkin Kang Damar. Oke, ya. Terima kasih Pak atas waktunya sudah hadir di Radio Mandiri dan membicarakan berbagai macam hal, karena tahapan pembangunan baik di wilayah kelurahan itu sangat harus disosialisasikan ya Pak ya, agar masyarakat tahu bahwa kita nih pemerintah misalkan membangun ini, tinggal bagaimana caranya kita melakukan kontrol masyarakat juga perlu ya, terus juga menjaga juga Pak ya untuk pembangunan. Dan terima kasih Pak. Ya, sama-sama Kang Damar. Selamat beraktivitas. Sukses untuk FM Mandiri. Amin. Cemerlang di udara, membuka cakrawala. Oke, terima kasih Pak Lurah yang sudah hadir di studio kita ya dan bicarakan terkait dengan realisasi program dana pembangunan